Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hera Nurul Rahmi dengan NIM 1206453 dari kelompok 5. Di sini saya akan menjelaskan tentang variasi pada waktu melaksanakan proses pembelajaran. Untuk menjaga agar proses pembelajaran tetap kondusif, ada beberapa teknik yang dapat dilakukan. Yang pertama, penggunaan variasi suara. Dalam suatu proses pembelajaran, jika terjadi kurangnya perhatian siswa disebabkan oleh guru. Selanjutnya, pemusatan perhatian. Memusatkan perhatian siswa pada hal-hal yang dianggap penting dapat dilakukan oleh guru memfokuskan perhatian siswa. Selanjutnya, kebiasaan guru. Ada kalanya guru dituntut untuk tidak berkata apa-apa. Teknik ini bisa digunakan untuk menarik perhatian siswa. Selanjutnya, mengadakan kontak pandang. Setiap siswa membutuhkan perhatian dan penghargaan. Guru yang baik akan memberikan perhatian kepada siswa melalui kontak mata yang terjaga terus-menerus, dapat menumbuhkan kepercayaan dari diri siswa. Yang terakhir, gerak guru. Gerakan-gerakan guru di dalam kelas dapat menjadi daya tarik tersendiri untuk merebut perhatian siswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, gimana kabarnya hari ini? Sehat? Semoga dalam keadaan sehat ya semuanya. Baik, sebelum memulai pelajaran, dipimpin dulu doanya oleh ketua kelas. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Hari ini pada semangat ya belajarnya. Di sini ada yang tahu ibu akan menjelaskan tentang apa? Baik, di sini ibu akan menjelaskan tentang sistem peredaran darah. Anak-anak, coba perhatikan ya, apa fungsi dari jantung, darah, dan pembuluh darah. Baik, terima kasih. Ibu sedikit menjelaskan, yaitu jantung untuk memompa ke seluruh tubuh. Darah memiliki 4 komponen: sel darah merah, sel darah putih, dan trombosit. Terakhir, pembuluh darah berfungsi untuk saluran darah. Baik, anak-anak dibagi kelompok 2 ya. Kerjakan soalnya. Ibu kasih waktu 2 menit. Anak-anak diam ya, jangan ribut. Kerjakan yang sudah ibu tugaskan. Apakah sudah beres? Bagaimana kurang waktunya? Baik, ibu kasih waktu jadi 3 menit lagi. Tolong kerjakan, jangan ramai, semangat. Ada yang ibu bisa bantu? Tidak ada? Baik, gimana, sudah selesai? Terima kasih anak-anak. Oke, baik, selanjutnya saya Ninda Nur Aida dengan NIM 121206089. Saya akan menjelaskan bagian variasi penggunaan media dan alat pembelajaran. Proses pembelajaran adalah sebuah komunikasi yang mana memerlukan variasi media dan alat pembelajaran yang efektif agar pesan yang ingin kita sampaikan kepada peserta didik tak dapat disampaikan secara utuh. Nah, variasi dalam penggunaan media dan alat pembelajaran memiliki 3 jenis. Yang pertama yaitu ada variasi media dan alat pembelajaran yang dapat dilihat atau visual. Contohnya itu ada foto, kemudian ada gambar, dan ada bagan. Selanjutnya yang kedua itu ada variasi penggunaan media dan alat pembelajaran yang dapat terdengar atau auditif. Nah, itu contohnya ada radio, kemudian ada lagu, dan ada musik. Nah, yang terakhir itu ada variasi media dan alat pembelajaran yang dapat kita raba atau motorik. Nah, contohnya itu adalah alat peraga yang dapat kita rasakan langsung ketika pembelajaran. Oke, selanjutnya ibu akan menjelaskan bagian sistem peredaran darah kecil dan sistem peredaran darah besar. Untuk peredaran darah kecil hanya sampai dari jantung, paru-paru, dan jantung lagi. Sedangkan sistem peredaran darah besar itu dari jantung, paru-paru, jantung, dan seluruh tubuh. Ibu akan jelaskan bagian peredaran darah kecil terlebih dahulu. Untuk peredaran darah kecil itu dimulai dari jantung, dimulai dari bilik kanan. Kemudian darah dipompa menuju paru-paru yang kaya akan karbon dioksida, kemudian disaring darahnya dan akan
kembalikan lagi ke jantung yang diterima oleh serambi kiri. Nah, di sini posisinya darah sudah kaya akan oksigen. Kemudian dari serambi kiri akan disalurkan ke bilik kiri. Nah, disitulah peredaran darah kecil selesai. Sedangkan untuk peredaran darah besar, ketika sudah di bilik kiri, dipompa kembali ke seluruh tubuh yang kaya akan oksigen darahnya. Kemudian dari seluruh tubuh balik lagi ke jantung, yaitu akan diterima oleh serambi kanan. Nah, dari serambi kanan ini karena darah sudah kaya akan karbon dioksida lagi, kemudian akan disalurkan ke bilik kanan dan akan ke paru-parukan kembali. Nah, begitulah sistem peredaran darah ya. Oke, selanjutnya agar lebih kuat, Ibu akan menyanyikan lagu sistem peredaran darah ya, agar anak-anak bisa lebih ingat. Oke, dimulai dari seluruh tubuh. Darah dari seluruh tubuh ke serambi kanan, lalu ke bilik kanan, dipompa ke paru-paru kotor kaya CO2. Darah dari paru-paru ke serambi kiri, lalu ke bilik kiri, dipompa ke seluruh tubuh bersih kaya O2. Nah, itu ya lagu agar lebih ingat mengenai sistem peredaran darah. Oke, selanjutnya kita akan melakukan praktikum mengenai tes golongan darah yang akan dilakukan nanti ya setelah pembelajaran di kelas ini. Nanti kita akan menuju laboratorium untuk mengecek golongan darah kita. Variasi dalam melakukan pola interaksi. Guru perlu membangun interaksi secara penuh dengan memberikan kesempatan kepada siswa untuk berinteraksi dengan lingkungannya. Kesalahan yang biasa terjadi dalam proses pembelajaran biasanya hanya menggunakan interaksi satu arah, di mana guru menjadi pusat perhatian siswa atau teacher center. Berikut contoh variasi dalam melakukan pola interaksi. Baiklah, sekarang kita akan membentuk kelompok untuk mengerjakan tugas ini. Ibu ingin kalian membentuk menjadi 5 kelompok. Setelah kalian berkumpul sesuai dengan kelompok kalian, Ibu akan membagikan lembar kerja peserta didik kepada masing-masing kelompok. Di dalam LKPD ini, terdapat beberapa pertanyaan dan tugas yang harus kalian kerjakan bersama dengan anggota kelompok masing-masing. Ibu harap kalian dapat bekerja sama dengan baik dalam kelompok masing-masing. Diskusikan setiap pertanyaan dan tugas dengan cermat, lalu tuliskan jawaban atau hasil kerja kalian di dalam LKPD ini. Jangan ragu untuk bertanya jika ada yang kurang jelas. Setelah selesai mengerjakan, perwakilan dari masing-masing kelompok akan Ibu minta untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok di depan kelas. Ini akan membantu kalian untuk saling belajar dari kelompok lain. Ingat, kerjasama dan komunikasi yang baik dalam membentuk akan membentuk kalian dalam menyelesaikan tugas ini dengan baik. Sekarang mulai berhitung dan kemudian bergabung pada kelompok masing-masing. Baik, apakah sudah selesai? Jika sudah, silahkan untuk perwakilan dari masing-masing kelompok untuk memaparkan jawabannya.